ketika dia berbohong masalah umur, ya nggak boleh atau hey, dia kan di timnas. Saya datang kok di kamarnya ada Indomie sama Citato, wah kacau loh. Cinta Persib, Persib anjir, tahun dia tuh. Kita siapkan orang yang sangat dibenci oleh Jajang Nurjaman waktu itu. Pelatih, kenapa pemain gue nggak pernah dikasih main sih? Saya tidak mau dipakai untuk kampanye politik. Aduh, siapa sih? Pada saat final di Palembang, dia udah tanda tangan kontrak terima DP motor Ninja. Satu-satunya pemain Persib yang sampai dibeliin motor sama kita itu hanya Michael Essien. Sampai akhirnya kita ambil tanah rumput di GBK itu, terus dibawa ke makamnya AIBD. Ditanamlah rumput GBK di makamnya AIBD. Selalu seru kalau misalnya kita bahas soal Persib Bandung. Udah dateng di Liputan 6 Sport ada ex-direktur Persib, ada Kang Farhan. Kang Farhan, atur nuhun udah dateng di Liputan 6. Terima kasih sudah mengundang saya di sini. Assalamualaikum. Kang Farhan, aku tuh ngundang karena soal Embida Messi yang kemarin viral itu loh. Iya betul. Kok viral sih? Viral, Nggak viral lah. Banyak yang nggak tahu. Waktu itu kan kita kan seperti saya bilang secara heureuy kita ketipu 2 kali ya. Begitu kita pesan Messi yang putih, begitu datang Messinya hitam. Udah gitu umurnya. Ya ternyata setelah kita pakai invest, suruh latihan selama 3 bulan, kedapatanlah bahwa dia emang fitnya ya fit banget lah gitu ya. A very fit 40-year-old man. Nah 40-year-old man-nya ini yang ternyata tidak sesuai dengan kontrak yang dia berikan. Jadi ya akhirnya pelan-pelan kita diminish. Jadi, walaupun dia mainnya bagus, tapi kakapengan. Kakapengan tuh apa nih? Karena Liputan 6 tuh gak semua. Kakapengan itu kekapengan ya. Jadi kakapengan itu kadang-kadang bagus, kadang jelek gitu. Dia kok tiba-tiba ngedrop di menit 75 ke bawah gitu ya. 75 sampai 90 itu ngedrop banget gitu. Nggak bisa top performance terus. Nah, jadi kita khawatir. Nah, kemudian kan waktu itu lagi musim-musimnya para pemain tiba-tiba pada meninggal di lapangan ya. Serangan jantung gitu ya. Nah, itu teh bahaya itu teh. Tapi udah 40 tahun ini masih bisa ngegolin dari tengah lapang, Kang Farhan? Oh ya, nggak apa-apa. Itunya sih nggak masalah. Tapi kan kita good corporate governance. Ada titik tertentu di mana memang kita harus rigid gitu. Harus kaku kalau masalah itu mah. Ketika dia berbohong masalah umur, ya nggak boleh atau hey. Gitu. Kang Farhan pertanyaannya, tapi kenapa bisa kecolongan? Ya kan waktu belinya kita belum pakai teknologi. Oh. Kita berdasarkan paper aja. Oh, paper yang dokumen yang diserahkan agen dan juga pemain saat itu? Iya, kan kita samanya dengan headhunter gitu. Saya mendengar seseorang jago jadi pembawa acara, saya lihat di TV bagus, oh boleh nih yuk. Terus kita hire orangnya, ternyata dia kalau bagusnya pakai AI gitu, mau gimana? Kita kan nggak pernah tahu itu. Nah, jadi apalagi di tahun 2010-2012 itu kan kita teknologi masih baru mau berkembang ya. Jadi akhirnya kita dapat teknologinya, kita running over the players gitu ya berguguran bos. Tapi ketika tahu ya Kang ya? Ketika tahu yang ketika paling tahu, mengerikan adalah pemain Persib yang VO2 max-nya paling tinggi itu adalah Haryono. Oh, Haryono. Haryono tuh 68%. Apanya itu? VO2 max-nya. VO2 max itu apa? VO2 max itu volume oksigen maksimum di paru-paru. Berarti yang kekuatan bisa nafas dia. Kekuatan nafas dia gitu. Makanya dia disebut sebagai tukang ngangkut air. Tahu nggak standar pemain timnas Jepang berapa? Berapa? 86%. Waduh, kita maksimal 68. Iya itu Haryono. Itu Haryono. Tapi di Jepang itu 86. 26% itu pemain nasional gitu. Jauh bisa. Jauh. Sejak saat itulah kita sadar bahwa secara kualitas sumber daya manusia kita punya masalah gitu. Kalau dulu saya kagum ngelihat di mes Persib Jalan Bali Kota Bandung, ngelihat para pemain habis latihan nongkrong di warung kopi dan makan siomay rame-rame, menunjukkan keguyuban dan mereka sangat merakyat. Sekarang saya pernah dulu datang ke kamarnya siapa? Maman Abdurrahman. Maman. Dia kan di timnas.
Saya datang kok di kamarnya ada Indomie sama Citato. Wah kacau loh. Gua bilang. Padahal kalau atlet tuh makan terus dijaga. Wah nggak boleh ya. dong, karena gini, kalau dia makan karbohidrat sederhana, ya itu akan membuat dia cepat ngantuk. Iya, iya, iya. Emang begitu kan? Iya, kalau misalnya Coba makan siang kita lu lagi malam-malam makan Indomie panas, anget enak gak? Enak. Nyaman gak? Nyaman. Udah gitu enak banget tidurnya. Bener. Nggak boleh, kalau atlet nggak boleh begitu dong. Iya, iya. Atlet makanannya mesti yang mitokondrianya itu memproduksi energi terus dong gitu. Nah itu tuh bukan karena mereka bandel, karena kebiasaan yang tidak didasari oleh sebuah edukasi gitu. Makanya tahun 2013 kita bikin diklat, itu salah satu hal yang paling mahal yang kita bikin adalah masalah nutrisi, itu mahal banget. Apa itu maksudnya? Dari dokternya kah? Iya, kita punya tim gizi. Hmm. Kita tim gizi yang tidak peduli lu suka apa enggak, lu harus makan gitu. Oh jadi diatur makanannya? Dilatih itu dulu. Si anak-anak umur 16-17 ini nggak enak pak, makan. Udah dimarahin kayak tentara. Makan, cepet sekarang, habis selesai dalam setengah jam, bok gitu. Itu Supaya dilakukan? mereka terbiasa dengan mentalitas bahwa demi menjaga stamina, saya akan makan apapun setidak enak apapun. Dampaknya di lapangan? Lihat aja Febri, lihat aja Beckham. Hmm. Sampai menit 90 kencang, begitu jadi sub, jadi super sub. Itu tuh diklat angkatan pertama berarti? Angkatan pertama iya. Berarti itu Febri, Abdul Aziz, Aziz. Hen-Hen. Ya. Itu tukang angkut air semua itu. Karena memang secara makanan itu Emang dari kecil dibiasain sekitar masuk diklat, mereka makannya nggak enak tapi bergizi. Nah lama-lama mereka mulai terbiasa dengan yuk kita cari makanan enak yang bergizi. Nggak sekedar enak gitu. Nggak boleh gitu, misalkan saya sebagai pimpinan waktu itu, ayo abis main ngajak makan gitu. Mikir bos, makan di mana ya? Nggak mungkin gue bawa ke fried chicken sembarangan. Nggak mungkin gue bawa ke tempat martabak atau tempat pizza sembarangan. Nggak boleh pak. Susah waktu itu. Pernah kita ke turnamen di Cibinong, menang juara 3. Juara 3, ayo kita makan. Makan apa ya? Akhirnya gue bilang, nggak ada makan di sini. Makan di Jakarta. Wah pada cemberut, soalnya udah lapar kan. Ya gimana? Apa boleh buat? Kang Farhan berarti bisa digambarin pada saat itu ya, di 2011-2012 itu masa peralihan ya di Persib? Maksudnya? Bukan masa peralihan, masa di mana CEO kita waktu itu, Pak Glenn Sugita, melakukan keputusan-keputusan yang akhirnya mengembalikan Persib ke jalur juara. 2012, dari 2009 sampai 2012, selama 4 musim, kita ganti pelatih 8. Gimana mau konsisten? Makanya Jajang Nurjaman dipertahankan. Ketika Jajang Nurjaman dipertahankan dan kemudian saya diberi kewenangan untuk mendirikan diklat, maka kita jadi ada di jalur juara. Karena Janur itu 2012 masuk. Iya, 2011. 2011. 2011, 2012, 12, 13, 13, 14, 14, 15. 15 out ya. Oke, sebelum kita ke Janur, saya mau tahu dulu dari Kang Farhan. Kang Farhan tuh kenapa pertama kali bisa masuk Persib? Temen saya nelfon, dia punya pabrik ban motor yang mau mensponsori Oh benar itu? Persib. Itu Beneran. pertama kalinya? Iya. Jadi teman saya teh sobat lama banget gitu, dia bilang, "Han, tau Persib nggak?" Tahu. Kenapa emang? Gue mau sponsorin Persib karena di sana semua boboto Persib itu kan kalau orang Jakarta nyebutnya boboto ya. Kalau kita kan bobotoh gitunya. Boboto Persib itu pada pakai motor, gue mau sponsorin, oh boleh cocok, siap laksanakan. Kalau gitu lo mesti jagain gimana? Jagain produk gue. Jadi lo mesti direktur marketing di sana. Siap laksanakan gitu. Nah, tapi itu kan dari klien yang mau masuk Persib kan? Ya kan kalau klien Persib lo harus klien punya saham. Oh. Cara jualannya gitu. Harus punya saham. Ya. Supaya apa? Supaya dia mau pasang sponsor. Iya beneran. Iya awal-awal tuh 2-3 tahun pertama tuh gitu. 2009 sampai 2012 gitu, 2013 gitu, semua rata-rata gitu. Sampai Indosat masuk. Indosat nggak punya saham. IM3. IM3 ya. Baru itu sponsor pertama yang nggak punya saham. IM3 itu 2011-an yang di sini kan? Iya. Yang di kiri itu kan? Ya. Itu pertama kali? Pertama kali. Nah pertanyaannya Kang Farhan sendiri motivasinya apa? Gak mungkin dong jualan ban gitu di situ kan? Atau memang? Ya enggak, motivasinya karena saya cinta Persib we. Karena memang dari dulu di Iya, Bandung. cinta Persib. Persib anjir, tahun dia tuh. Dari orang Bandung mah gak punya klub lain.
adalah Bandung Raya, oke, Perisandria, fine. Heri Kriswanto, my hero. Tapi klub nama Persib. Sip. Angger we Persib. Identitas ya itu mah. Itu mah identitas ya, gimana pun juga. Karena kalau buat orang Bandung itu Persib. Kalau buat bukan orang Bandung, Persib. Beda Yang benar apa-apa lah. Persib apa Persib? Persib. Persib dong, kan persatuan bukan persatuan. Macam mana kau ini? Tapi kalau orang Bandung ditanya, klub kamu apa? Persib, Pak. Ketawa dong seorang mana. Pasti orang Bandung. Kalau orang luar Bandung ditanya, kita Persib. Ah, palsu mana mah. Jadi kalau mau tahu orang Bandung atau enggak, tanyain Persib atau Persib. Iya, tanyanya gini, klub sepak bola Bandung apa? Kalau jawabannya Persib, oke, bukan orang Bandung. Segampang itu ya. Gampang itu. Oke. Dan kalau ditanya, ada Persib singkatan dari naon? Persatuan Sepak Bola Seluruh Bandung kan? I-nya apa? I-nya apa? In- Persatuan Sepak Bola. Sepak bola. I-nya apa? Persatuan Sepak Bola Indonesia. Bandung. Bandung. Makanya semua pendiri PSSI namanya Persi. Ya. PSIM Mataram. PSI Mataram. PSIS. Persatuan Sepak Bola Indonesia di Mataram. Persatuan Sepak Bola Indonesia Solo. Persatuan Sepak Bola Indonesia Jakarta. Persatuan Sepak Bola Indonesia Bandung. Karena waktu itu tahun 1933 nama Indonesia adalah menunjukkan pemberontakan terhadap Belanda. Perjuangan ya, alat perjuangan ya. Iya, karena kan waktu itu nggak boleh. Hmm. Nggak boleh. Nama Indonesia itu subversif loh. Berani-beraninya. Nggak boleh itu. Jadi akhirnya dijadiin sebagai alat perjuangan. Suratin deh. Sesudah sebelumnya. Yang lucu adalah Persib itu berdiri tahun 33. PSSI, Nggak tahu nih, ini kan- PSSI ini kan- berdiri tahun Gue gak tahu ya Persib. 1930. Lah, jadi yang mendirikan PSSI dulu siapa? Make sense. Iya gak? Iya. Nah, pertanyaan itulah yang kemudian mengganggu pikiran kita dan kita nanya kepada Pak ahli sejarah. Apa yang terjadi antara 1930 sampai 1933 menjadi PRSIB, Persib. Karena waktu tahun 1930 berarti kok namanya udah Persib ya. Kenapa kita berdiri tahun 1933 ya? Apa yang terjadi dia? Nah itu yang kemudian sedang dilakukan penelitian. Kesimpulan sementaranya 1919 itu adalah Koninklijke Inlanders Voetbalbond. Oh, pakai masih Belanda. Ya, dulu kan KNVB. Koninklijke naon lah gitunya Nederlandse Voetbalbond. Itu teh hanya untuk orang-orang Belanda yang tinggal di Bandung Utara. Oh. Main bolanya di Sidolik situ di mana? Sidolik. Sekarang jadi latihan itu. Tempat latihan Persib sekarang Jalan Ahmad Yani. Nah, sedangkan orang inlandernya nggak boleh main. Terus si Melayu-Melayu Irang ini pada pengen main dong. Orang yang main atuh gitu. Maka mereka mendirikanlah Koninklijke Inlander Voetbalbond. Mainnya Tegalega. Mainnya Tegalega. Tegalega. Oh, jadi ada dua waktu itu. Ada dua, yang satu isinya Indo Belanda, sama Belanda, orang-orang Indo, Haru Wibowo, dari Sinatria gitu, karena rasanya, di sinilah Jajang Nurjaman, di sini, gitu kira-kira lu bayangkannya gitu. Iya. Karena kalau dulu kan zaman tahun 1930-an itu orang masih sangat rasis ya, berdirilah 1919. Saya curiganya KNIVB ini adalah bukan Persib. Tapi asal usul berdirinya PSPS pendiri Persib. Oh, oke. Saya curiganya gitu. Tapi Jadi ini tuh masih sejak ada KNVB ini berdirilah yang lain-lain. Uni berdiri, kemudian Sausko berdiri, yang lain berdiri. Nah mereka lah yang membentuk Persib yang didaftarkan sebagai pendiri PSSI. di tahun 1930. 1930-an. Tapi Persibnya dinyatakan sebagai sebuah lembaga. Satu, itu tahun 1933. Ini kecurigaan ya, tapi mesti ada bukti sejarahnya. Tapi itu masih jadi pro kontra. Masih lah, bagus malah menurut saya ini menjadi sebuah, ini ya menurut saya ya, wacana paling ilmiah sejak saya kenal Persib. Sebelumnya nggak pernah ada wacana yang segini ilmiahnya. Seorang profesor yang melakukan penelitiannya juga. Hebat kan? Dan Iya. itu tuh masih berjalan berarti penelitian itu. Saya rasa kalau penelitian sejarah memang tidak boleh berhenti karena kita masih Mencari yang belum konklusif. Harus dicari. Jadi ketika kemarin ada ribut-ribut gitu,
Oh kita akan menuntut ke pengadilan. Gak usah lah, buat apalah ada pengadilan mah tidak mengadili bukti sejarah. Pengadilan mah mengadili fakta hukum. Hmm, menarik. Kang Farhan, kita tarik ke 2009. Ya. Waktu Kang Farhan masuk. Heeh. Waktu itu juga kan kalau nggak salah tuh kan apa ya, klub dari sepak bola Indonesia tuh masih pendanaannya APBD ya? Ya terus kan nggak boleh. Nggak boleh kan? Ada Permendagri yang mengatakan bahwa APBD tidak boleh memberikan hibah kepada olahraga profesional. Nah, pada saat bersamaan PSSI Pak Nurdin Halid, jadi seenggak suka-sukanya kalian kepada Nurdin Halid, harus menghormati Nurdin Halid karena PSSI Nurdin Halid yang mengeluarkan pertama kali peraturan semua klub yang ikut liga harus berupa badan hukum. Itu tahun 2008 2009. 89-an ya. Berarti waktu Kang Farhan masuk kan? Iya. Nah, itu cari sponsor buat Persib. Kalau sekarang sih ya kayak banyak gitu ya. Kalau pertama-tama itu susah sih, Kang. Susah lah karena kan kita nawarinnya gitu. Lu mau sponsor Persib nggak? Ngapain gue sponsor, nanti gue nggak dapet apa-apa. Gini deh, lu jadi pemegang saham terus sponsorin. Oh setuju gitu. Jadi beli sahamnya. Kita jual sahamnya potong-potong. Oh, itu awal-awal banget tuh. Awal-awal banget. Nah si para pemilik ini kemudian sponsorin gitu. Jadi bahwa di tengah-tengah dia udah tahun kedua ketiga, gue nggak ada untungnya nih, gue jual ya. Ya udah, kalau lu mau jual lu cari dong orang lain yang mau sponsorin juga. Gitu terus. Oh, itu awal-awal untuk pembiayaannya paling besar apa? Main. Pemain. Karena Main. waktu itu kan kita tahu pemainnya bintang semua. Iya, setahun itu bisa sampai habis 22 miliar. 22 miliar. Iya. Dengan rata-rata, untuk bayangan, rata-rata tim di Indonesia 22 miliar kan Persib dong. Jauh lah. Sejauh apa? Jauh. Jauh lah. Waktu itu yang paling dekat siapa ya? Sriwijaya paling. Sriwijaya cuma sebentar, cuma sampai tahun 2012 gedenya. Persipura? Persipura tapi bakat ini semua. Enggak, Persipura tuh masalahnya satu, dia nggak sembarangan ngambil pemain luar. Iya. Pemain asing aja nggak tahan. Karena Keguyuban budaya yang sangat berbeda. Bukan karena rasisme, bukan apa-apa. Tapi jadi jago banget. Kenapa? Karena punya Jackson F. Tiago. Kalau nggak punya Jackson F. Tiago, bubuk juga bos. iya. Ya, tapi ini mah analisis klub lain. Kalau Persib sendiri waktu itu sekitar 20 miliaran lah setahun ya buat operasional, pemain dan lain-lain. Pemain tuh rata-rata setahun tuh sebulan 1,5 miliar. Kali 12 udah 18 miliar. Itu di luar biaya pertandingan. Kita mesti bikin 17 kali pertandingan setahun. Belum biaya operasional dan lain-lain. Total 22 miliar lah setahun. Nah, pertanyaannya ketika udah miliaran begitu, skuad mewah, tapi kenapa susah juara sih, Kang? Karena waktu itu dari tahun 2009 sampai tahun 2012 pelatihnya ganti setahun 2 kali. Itu faktor utamanya. Iyalah. Anda kalau sebagai pelatih atau nggak usah jadi pelatih lah. Lu kan bukan atlet juga sama kayak gue ya. Bayangkan kamu sebagai karyawan di sini, setiap 6 bulan manajernya ganti, pusing tuh? Pusing. Iya. Gimana atlet nggak pusing? Ya kan? Nah, Pre-season latihannya ke kiri gitu, begitu tengah musim ganti ke kanan. Gimana? karena waktu itu yang agak lama tuh Jaya Hartono tuh agak lama seingat saya. Jaya Hartono kan di pertengahan 2009 ganti. Ganti. Iya. Sama yang Perancis ya siapa? Iya, pokoknya udah ganti. Gue sampai lupa loh. Vujovic Saking siapa? banyaknya. Ada Prancis, ada Serbia, ada Montenegro, ada akhirnya Majalengka yang jadi juara. Janur. Waktu itu Pak Glenn nanya, Han, kita ini kenapa yang mesti gonta-ganti terus? Ya kan tekanan dari masyarakat apa segala macam. Nah gitu. itu pertanyaannya, gonta-ganti itu karena memang tekanan juara itu. Dan waktu itu dipercayanya kalau mau juara harus ganti pelatih. Iya. Lah, kita kan boleh dong sembarangan. Sebagai penggemar Anda boleh nggak teriak-teriak? Misalkan Anda penggemar MU ya. Saya ingatkan kembali kepada memori 2014, wahai penggemar MU. Ketika Anda mendapatkan anugerah bernama David Moyes. Kita kan semua teriak-teriak, David Moyes butut, anjir ganti butut gitu. Ya kan? Yeah. Saya ada di Old Trafford menyaksikan David Moyes dibubukan oleh Liverpool 3-0. Di Old Trafford oleh Liverpool. Harga dirinya. Edan nggak? Aku sampai teriak-teriak Moyes butut gitu. Boleh nggak? Boleh. Nah, tekanan berat seperti itu terjadi di setiap musim. Tapi lu kan mesti ngelihat gitu, kira-kira si pelatihnya bisa bertahan atau enggak, kita mesti bantuin. Maka hal pertama yang ada dalam benaknya Pak Glenn waktu itu adalah
berapa dalam 4 musim udah 8 kali pelatih, bingung. Jajang pertahankan, gimana caranya kamu bantu Jajang untuk mempertahankan pekerjaannya. Wah setengah mati Pak. Kenapa tuh setengah mati? Apa yang paling sulit? Kan pelatih juga punya ego, punya harga diri, punya dignity. Kalau diserang-serang terus dia bisa marah juga kan, gitu. Tapi kita temenin, kita baikin, kita sediain data segala macam. Kita siapkan orang yang sangat dibenci oleh Jajang Nurjaman waktu itu. Siapa? Zaino Matos. Jano Matos itu yang akademinya, yang mudanya. Ya. Akademi. Buat akademi gue jadi Matos, terus gue kasih peralatan yang canggih, terus Jajangnya sirik. Terus jadi terjadi kompetisi yang sangat sehat. Oh, pengen nunjukin yang terbaik. Dua-duanya berusaha jadi yang terbaik. Tapi hasilnya jadi bagus pisan kan. Itu teh yang namanya gini, kalau lu punya jagoan tapi melempem wae, ya Kasih saingan. jadi orang kan jago tuh bisa dikasih stimulan positif dan stimulan negatif. Stimulan positif adalah kalau menang saya kasih bonus. Oke. Stimulan negatif adalah, Pak saya punya Zaino Matos. Wah dia langsung ngabret. Itu 2000 sebelum juara berarti ya? 2012. Zaino Matos. Nah, ketika Janur itu dipilih lu kenapa Kang? Kenapa Janur yang akhirnya? Janur itu punya catatan yang sangat impresif loh. Apa? Sebagai pemain bikin juara, Ya. asisten pelatih bikin juara. Oh. Siapa tahu jadi pelatih gue mau juara. Ya siapa tahu, kita mah percaya. Gini lah, di Bandung itu ada ilmiahnya, tapi lebih banyak non ilmiahnya. Gimana? Loh, bapaknya kita, Pak Umuh Muhtar itu, kalau pertandingan penting, anak-anak maju ke pitch, beliau tetap di dalam ruang ganti, akan sholat terus 2 rakaat nggak berhenti. Oh ya? 2 rakaat sampai terdengar bunyi, wah, gol! Artinya sholatnya sudah terjawab, gol. Serius itu dilakuin? Serius. Pak Jajang Nurjaman, kalau misalkan dia lagi terjepit gitu ya, dia udah nggak tahu mesti ngapain lagi, dia jongkok di pinggir lapangan, dia berdoa men. Di pinggir lapangan sambil jongkok. Pernah nggak ngeliat Fabio Capello melakukan hal seperti itu? Jajang Nurjaman pernah. Tradisi lokal itu ya? Iya. Keren itu mah. Kang, tapi Janur, apa yang membedakan Janur dengan pelatih-pelatih sebelumnya? Kang Farhan lihat? Kalau menurut saya ya, ke saya sih beliau orang yang sangat terbuka, mau ngobrol, mengakui kelemahan-kelemahannya, sehingga saya tahu saya bisa bantuin beliau di sisi mana. Apa yang beliau minta waktu itu? Beliau minta waktu itu data dan bagaimana cara membaca data. Karena beliau nggak punya dasar ilmiah untuk bisa mengolah dan membaca serta menerjemahkan data. Gitu. Nah maka saya siapkan orang-orang yang Bapak mau ngerekrut siapa Pak. Oh saya dengar si Marbun bagus, ambil Pak. Si Zen bagus, ambil Pak. Mangga sok Bapak silakan masukin. Masukin ke anggaran, kalau ada anggaran masuk, masukin. Siapa Kang waktu itu pemain yang diminta? Enggak pemain mah dia kita nggak mau ngurusan. Saya termasuk orang yang peduli setan, mau pilih pemain siapapun terserah Bapak. Itu Gitu mah ya. ranah pelatih lah. Itu mah ranah pelatih. Yang paling penting jangan kong kali kong. Kong kali kong pelatih itu gini nih. Saya pelatih, kamu agen. Kamu punya pelatih pemain berapa? 3. Gue masukin 2 ya. Yang satu ini udah busuk banget, janganlah 2 aja 2. Masukin 2. Komisi. Komisi udah nih, udah. Terus si pemain ini sengaja gak gue main-mainin. Sampai si pemainnya ngeluh ke agennya. Agen gue gak pernah mainin sama si coach. Agen pasti ngomong dong ke pemain, ke pelatih. Pelatih, kenapa pemain gue gak pernah dikasih main sih? Tambahan. Asli. Pemain kan butuh menit bermain. Iya. Kalau nggak ada menit bermain jadi apa lu? Jadi lu pelatih itu merangkap calo gitu, calo Iya untuk banyak pelatih kayak gitu. sampai sekarang. Wah sampai sekarang. Itu Gimana sepak bola kita nggak jaringan maju? pelatih, agen, pemain itu sama. Termasuk yang paling bahaya gini, agen nih datang ke pelatih Persib. Pak pelatih Persib, boleh nggak pemain saya yang Bapak pakai itu dikasih kartu merah? Loh kenapa? Kan abis ini main klub seberang ya. Klub seberang teh itu klien saya juga. Jadi kalau nggak ada pemain saya teh enak lah. Jadi minimal mah draw gitu. Waduh. Maka si pelatih boleh juga. Gini lagi. Nah, apakah dia gratis melakukan hal itu? Enggak. Dia juga datang ke klub sebelah sana kan. Klub sebelah sana, lu pengen main draw nggak sama Persib? Mau ya? Oke.
Di sana ada pemain gue dan pelatihnya udah kong kali kong. Lu kasih gue duit, gue atur. Ngomong. Ini berarti yang kemarin sempat ramai soal pengaturan ini salah satunya modusnya. Salah satu modusnya. Banyak modus untuk ngatur pemain pelatih hasil match fixing. Banyak banget. Dan gak cuma di sepak bola. Di bola basket pernah terjadi, di bola voli pernah terjadi, di bulu tangkis. Ada cerita yang paling di luar nalar gak? Ada tuduhan kepada seorang pemain Persib yang ketika memperkuat AFF 2010, ketika main di Kuala Lumpur, sengaja mengalah 1 langkah sehingga gol. Tuduhan. Ya. Tapi kami sangat sulit membuktikannya. Itu dugaan yang... Ya, kita kan mesti ngeliat videonya, wah sampai dilihat sampai pedih mata gue ngeliat videonya, aduh ya sih dia ketinggalan lari, emang sih agak gak masuk akal kok dia bisa ketinggalan sama pemain itu ya gitu. Tuh. Aduh bahaya nih, bahaya. Match fixing tuh banyak sekali dan lo harus jadi orang sepak bola setiap hari gitu. Kang, pertanyaannya kenapa orang setega itu bisa melakukan hal-hal ini? Uang. Uang bos. Enggak ada alasan lain. Siapa pemain bukan Hamka Hamzah. Ada pemain yang jago banget tuh dulu tuh, anak Gorontalo. Posisi apa? Klub mana? Udah kemana-mana dia. Jadi dia, gue udah bilangin, dia main Persib, gue lupain namanya, ngetop banget waktu itu. Saking ngetopnya gue lupa. Lu jangan tarkam ya selama libur musim ya. Enggak bang, ampun bang. Awas lu tarkam gue hajar lu gitu. Dia main tarkam, robek tendonnya. Demi 50 juta. Main tarkam tuh gede bos. Iya. Sekali main 10 juta, 20 juta sawerannya gitu. Katanya gede iya, juga. Belum lagi sawerannya. Kayak MC lah sama penyanyi dangdut. Tapi itu justru bahaya banget. Kan salah satu hal kenapa gue berhenti MC 10 tahun terakhir kan. Minder? Bukan minder. Saya kan udah anggota partai. Kalau tiba-tiba diajak partai lain honornya lebih gede gimana? Aduh mau juga nih. Sama ya? Pemain bola juga sama. Tarkam bos. Yang bikin tarkam lu pikir orang miskin? Enggak lah. Orang-orang kaya ya? Iya, di daerahnya juga kaya banget. Oke, Janur akhirnya didukung oleh manajemen. Janur didukung oleh manajemen, dipertahankan sampai tahun 2015, bahkan dapat bonus 2. Bonus pertama dia ikut sekolah di Manchester United, udah gitu terakhir dia dapat sekolah di Inter Milan. Oh sekolah? Sekolah kepelatihan gitu? Kepelatihan Junior B UEFA. Oh, itu dari linknya Persib berarti ya? Alhamdulillah. 2014 apa kuncinya? Kang Farhan lihat Persib bisa juara? Sistemnya turnamen. Sama kayak sorry to say. Sama kayak tahun ini. Kita tuh selalu juara setiap kali sistemnya turnamen. Kalau full competition kita nggak pernah juara. Nyaris doang ya? Nyaris doang. Kesel sih. Tapi ya bang begitu. Kita terima aja dulu deh. Fakta sejarah kok. Dari materi pemain ada yang membedakan nggak? Karena kan saat itu kan ada makan Konate. Nggak ada. Kalau 2014 Firman. yang saya tahu persis saya, ada seorang Firman yang sangat leadershipnya bagus banget. Ada Supardi Ridwan di kanannya juga Konate yang sangat cerdas gitu ya. Terus Supardi Ahmad Ridwan yang sering jadi false nine malah gitu. Dan Sinaga yang ya gantian lah ya sama Jibril. Supardi gitu sama Ridwan. Mereka bertiga jadi false nine kan, dan itu membingungkan banyak pertahanan lawan. Karena Jibrilnya itu kan setengah musim dong cedera ya? Iya, setengah musim cedera, terus Van Dijk ngambek. Nah itu Van Dijk ngambek gimana Kang? Ya kan gara-gara dia ngomongnya sih, saya tidak mau dipakai untuk kampanye politik. Aduh siapa sih ini, begitu lihat foto-fotonya, ya dia lagi, ya udahlah, jadi lu gimana? Saya mau keluar aja, ya udah keluar sana. Soalnya waktu itu kan Van Dijk tuh lagi pujaan bobotoh, wah gila, tiba-tiba keluar. Iya. Itu nelfon Kang Farhan? Iya. Marah-marah. Kan gue yang bantuin dia, ya bukan gue sendiri lah. Saya termasuk tim yang membantu naturalisasi dia. Oh. Naturalisasinya kan diem-diem waktu itu. Karena dia bukan pemain PSSI. Karena kita lagi beli kue dari PSSI. Dualisme ya? 2013 ya? 2011 ya? 2011. Van Dijk sendiri kan saat itu berarti telepon Kang Farhan gara-gara soal diajak keliling
politik kan? Ya, Itu sebenarnya boleh nggak sih pemain? ya Tergantung pemain ya. tergantung pemain mau apa enggak. Tapi mungkin Van Dijk punya kontrak kalau dia nggak mau ikut-ikutan politik gitu. Iya. Bahwa dia nggak tahu terus kenapa diterima dong duitnya. Dia terima duit. Nggak mungkin pemain diajak pawai-pawai nggak dikasih duit, nggak mungkin. Orang gua ngajak 2 orang pemain waktu itu siapa sih 2 orang gua ajak lah main ke Sukabumi gitu, main-main sama anak kecil, promo ada salah satu sponsor dapat gotel masing-masing 5 juta. Gitu doang, Sukabumi 5 juta udah. Jadi itu keputusannya pemain sebenarnya. Dia mau Iyalah. apa enggak? Ada alasan lain nggak sih Kang? Maksudnya apakah itu cuma buat alasan dia doang atau Mungkin itu alasan dia doang karena dia sebetulnya dapat tawaran main lagi di Australia kalau nggak salah. Adelaide? Apa di Thailand ya gue lupa deh. Tapi Sergio itu salah satu yang gacor juga sih. Gacor, tapi ya kan gimana pun juga sama klub tuh mesti ada loyalitasnya Hmm. gitu. Ferdinand Sinaga tuh bukan termasuk yang loyal, Nah itu juga mungkin pertanyaan Bobotoh. Setelah juara cabut. cabut, kenapa itu? Pada saat final di Palembang, dia udah tanda tangan kontrak terima DP Motor Ninja. Dengan Dari Persib terus pindah kemana? Sinaga tuh kemana ya? Sriwijaya Oh dong. iya Sriwijaya. Heeh. Sriwijaya di mana markasnya? Palembang. Nah itu dia, kita final di mana? Palembang. Tak eta. Jadi ketika Persib final itu dipakai buat Kesempatan dia bertemu dengan manajemen Sriwijaya untuk tanda tangan, dapatlah DP untuk motor. Dan itu merupakan sebuah kontrak yang aneh menurut gue. karena Karena pemain profesional nggak boleh dibeliin motor dong. Masa pemain profesional main motor? Gue pernah motong gaji si Atep gara-gara dia mau motoran, jatuh besot. Begitu besot lu bisa main nggak? nggak bisa. Ya rugi lah. Klub rugi ya? Iya, potong gaji. Potong. Ya, satu-satunya pemain Persib yang sampai dibeliin motor sama kita itu hanya Michael Essien. Yang Harley itu katanya. Gimana Kang itu ceritanya Kang? Ya dia kan pengen Harley ya, oke belilah, kan cuma 1 musim juga, sikat aja gitu. Lagian untung banyak jualan kaosnya dia. Oh iya? Ya pasti secara, tapi memang tujuannya apakah Nggak, Asian tujuannya marquee Call player. itu? Marquee player. Tapi ada sisi bisnisnya dong yang di Marquee player itu 100% bisnis. semua klub ya? Semua klub. Karena secara permainan sebetulnya Semua klub, Asian. semua klub. Hal pertama yang membuat Ronaldo langsung klik sama Madrid apa? Dia kan dikontrak 100 juta euro ya. Setahun pertama kaosnya habis Iya. seharga 100 juta euro. baik modal ya, BP. tapi secara kualitas liga kan nggak Bahwa ini, secara kan? kualitas kemudian dia berhasil membawa Real Madrid juara, yang di Arab apa sekarang nama klubnya? Al Nassr. Al Nassr jadi juara ya itu ya lain cerita lah gitu. Tapi Itunya menjadi legitimasi. Legitimasi bahwa oh nih orang nggak cuma jago, nggak cuma terkenal tapi juga bisa dimonetasi gitu. Harus itu. Oke, Kang Farhan 2014 juara lagi 10 tahun kemudian 2024. Nah dulu 2015 itu walaupun cuma Piala Presiden tapi di GBK. Oh iya ada presiden. Iya, Itu. Sampai akhirnya kita ambil tanah rumput di GBK itu. Terus dibawa ke makamnya Aibetik. Ditanamlah rumput GBK di makamnya Aibetik. Mang, ya GBK kang ngomong. Gitu. Itu emosional sekali kita nanamnya. Karena Ayu Betik tuh meninggal sebelum Persib juara. Ya, pas sebelum Persib juara. Pas sebelum Persib juara. Lebaran sebelum Persib juara. Kita juara November, dia meninggal bulan Mei apa April ya, saya lupa. Iya. Oh itu sampai rumput GBK jadi dipersembahkan ya Ya, buat Panglima Viking. untuk Mang Ai. Bang Ai. Ya. Itu memorable ya? Paling memorable tuh juara Itu di GBK. paling memorable kalau buat saya. Karena rivalitas itu memang Ya karena GBK, kan kita lawannya lawan siapa sih waktu itu? Arema bukan, Sriwijaya. Sriwijaya. Yang sudah diperkuat oleh Ferdinand Sinaga. Iya. Golnya Jufrianto ya waktu itu. Ya, Gol Jufrianto. sama Jufrianto. Kalau Kang Farhan tuh keluar dari Persib tahun? 2016 setelah juara Piala Presiden. Kenapa Kang? Masuk politik. Switch-nya kenapa? Kan kita komitmen kalau kita masuk politik kita tinggalin Persib. Kita nggak boleh memanfaatkan Persib karena Persib bukan partai politik, Bobotoh bukan alat politik. Tapi banyak orang-orang dulu kan banyak yang berkampanye. Itulah kesalahan terbesar kenapa jadi hancur.
Sepak bola itu kan selalu menjadi alat politik. AC Milan hancurnya karena siapa? Berlusconi Ya, jadi Perdana Berlusconi. Menteri. Marseille hancurnya karena apa? Bernard Tapie-nya pengen jadi Perdana Menteri, maka dia sokok kiri kanan. Hancur kan? Hancur, udah. Sepak bola jangan dijadiin alat politik. Nah itu kenapa Persib dari awal dulu saya ingat dijadikan alat oleh beberapa orang sampai sekarang kayaknya Karena tahun 2009 kita yang bertekad, nggak boleh ada politik di Persib ya gitu. Nah tapi ternyata untuk beresin politik dari Persib, gue jadi belajar politik. Makanya jadi politisi sekarang. jadi politisi sekarang. Betul sekali. Lebih enak jadi politisi atau jadi ngurusin Persib? Enakan ngurusin politisi. Kenapa? Hah? Politik itu bicara kepentingan, Persib itu bicara perasaan, nggak nyambung. Gak nyambung ya? Nggak nyambung. Oke, pertanyaan Walaupun yang paling enak mempolitisir perasaan. masuk itu orang. Masuk itu orang. Kang, perasaan Persib juara 2014, 2015 baru juara lagi Liga. Wah, iya 2024. 2024. Itu saya sih Sebagai bahagia. bobotoh berarti ya? Waktu itu Udah menyaksikan sebagai bobotoh, udah bobotoh. Berarti lah. udah clean nggak ada. Udah nggak ada urusan, saya juga lebih banyak ngobrol daripada ikut-ikutan gitu ya. Karena kan masih berteman lah dengan beberapa pemegang sahamnya juga sama teman-teman di dalam gitu ya. Saling menjaga hubungan baik, ada masalah saling berusaha menyelesaikan. Kayak waktu Tobias dan teman-teman melakukan boykot, kan boykotnya karena masalah tiket. Tapi kan sebetulnya boykotnya karena kesal kok kalah terus gitu. Bobotoh itu kan punya cara untuk memprotes, bilang tiket online nyebelin, kita boykot, gitu, ya kan? Manajemen nggak boleh membaca ansih hanya karena tiket. Manajemen harus membacanya sebagai kenapa nih? Kenapa mereka ngomong seperti itu? Apa yang bikin mereka ngambek? Yuk coba kita telusuri. Coba tiket, benar nggak tiketnya layanannya nggak benar gitu. Maka kita coba, kita perhatiin beberapa orang, kita tanam gitu sebagai influencer yang jujur ya. Pengalaman mereka beli tiket sampai dapat masuk ke stadion itu menyenangkan atau tidak menyenangkan, memudahkan atau menyulitkan. Nah, ternyata kita tahu titik-titik menyulitkannya di mana aja. Kita perbaikin, udah beres, udah lancar gitu ya. Nah, tapi itu urusan teknis. Urusan sebenarnya adalah waktu itu kalahan ya, nggak menangan gitu. Itu kan bikin kesel loh. Iya, apalagi bobotoh kan. Nah, pelajaran Mang Aibetik waktu saya datang pertama kali ketemu Mang Aibetik, saya tanya, Mang, kenapa kalau Persib itu bobotohnya kalah ngerusak, menang ngerusak. Jadi kita ini mesti kalah apa menang? Gitu. Dia bilang gini, yang nonton Persib ini rata-rata bukan orang kaya. Untuk beli tiket Persib, dia mungkin mesti nggak makan sehari, ya dong, ya. Dan udah gitu, udah banyak tiket palsunya, digebukin, Kalah lagi. duduk sempit-sempitan, kalah lagi, kesel nggak? Kesel. Lah terus kenapa kalau menang ngerusak juga? Ya euforia, saking senangnya ngerusak, gitu. Wah benar juga ya, gitu. Tapi oke lah, itu dari orang biasa. Maka pada beberapa tahun kemudian, saya ajak Mas Anies Baswedan sama banyaklah teman-teman yang udah pinter-pinter gitu di Jakarta itu, termasuk Bang Andi Malarangeng, siapa gitu. Nonton yuk Persib, ngeliat gini. Mereka tuh akhirnya membuat satu kesimpulan yang hampir sama. Stadion dan penonton begitu banyaknya nonton Persib itu adalah pelampiasan stres dalam sehari-hari. Oh, Lu bayangin, kalau lu seorang office boy, dia stres dimarahin sama lu. Goblok maneh teh teu bener sia. Sana gitu. Sakit hati enggak? Sakit hati dong. Maka dia ingin melampiaskan perasaannya kan. Kalau kamu dimarahin sama program manajer kamu kesal kan? Maka kamu ke Senoparty dong. Wah, setan tuh manajer, ya kan? Mahal nggak? mahal. Kira-kira office boy lu punya nggak duit buat ituan? Enggak, Nggak belum punya. tentu. Dia punya pertandingan Persib untuk melampiaskan semuanya. Oke. Itu yang namanya teori pentil ban. Ketika tekanan udah terlalu gede, keluarin. Gitu. Di stadion itu dikeluarin. Itu menjelaskan kenapa orang-orang kalau stadion jadi sangat buas. Waktu pembunuhan Rangga di GBK, saya kan ikut penyidikan tuh. Penyidikan ditangkap 16 orang,
3 orang pengangguran, 13 orang lagi office boy semua. Nggak ada manajer gitu, campers gitu, pembawa acara nggak ada. Orang kelas rendah semua. Ketika Haringga dibunuh di GBLA, yang ngebunuhnya siapa? Tukang cuanki. Tekanan hidup bos. Tekanan hidup, nggak kuat lo tinggal di daerah yang kumuh, nggak enak. Hidup gak nyaman, istri bawel, anak recet gitu ya, pada pengen sekolah semuanya gitu. Udah gitu sakitan lagi, udahlah gak kuat gua ya. Datang ke stadion. Wah gitu, ya euforia. Apa yang harus dilakukan Kang? Karena nggak bisa didiamkan maksudnya kan. Maka Edukasi diatur gitu. dengan sistem. 1, sistem tiketnya yang nyaman. 2, duduknya yang enak, stadion dikelola dengan benar. Parkirnya nggak pungli, parkir Pengamanan. motornya enak, transportasinya bagus. Itu semua teh Mempengaruhi ya? menyalurkan emosi yang sangat enak. Gitu. Artinya apa yang dilakukan oleh PBB khususnya soal tiketing ini udah on the right track dong? On the right track. Waktu itu kan jadi masalah hanya karena kita elehan aja. Kalahan dulu. Tapi begitu Udah mah ribet, udah baru ribet, sistem eleh deh. eleh. Wah ya udah kita boikot aja. Bener itu mah tindakan yang bener menurut saya. Karena akhirnya si manajemen jadi bebenah. Ya. Akhirnya tiketnya diberesin, menangan, juara. Udah beres. Nah, soal juara itu Kang, apa yang membedakan 2024 2014 selain tadi ini ya, selain tadi Saya nggak tahu persis, tapi memang ada sebuah fenomena baru. Bojak adalah pelatih asing pertama yang berhasil membuat Persib juara. Ya, benar. Itu fenomena yang sangat menarik gitu ya. Tapi bahwa kita selalu tergantung kepada 3 orang pemain kunci. Tuh, DDS, DDS, Ciro sama siapa? Kuipers. 3 itu kan, segitiga itu kan, Ya. gitu. Tapi itu kan menarik karena Bojan kan musim lalu masuk itu di saat Persibnya kan Lagi goyang lagi ya. goyang. Jadi memang kualitasnya Iya dan Bojan juga. bagaimana dia bisa mengkomunikasikan apa yang dia mau tidak hanya kepada pemain tetapi juga kepada pemilik klub. Oke. Kan gini, pemain adalah sekelompok atlet yang secara fisik lebih lebih superlatif lah ya daripada orang lain ya, secara fisik. Sehingga secara ego pun dia jadi lebih gede. Tetapi harus bisa dikendalikan oleh seorang pelatih yang juga punya ego yang gede. Egonya harus lebih gede. Supaya pemain itu dengar. Iya, iya kan? Lu lihat misalnya siapa Sir Alex itu kan, orang udah takut duluan tuh. Padahal yang datang Beckham. Beckham kurang gede apa? Cantona anjir gitu ya. Begitu ada Alex Ferguson, diem lu kan gitu ya. Nah, tetapi ada satu ego yang lebih gede lagi dan lebih gede, is bigger than the world. Pemilik klub. Pemilik klub berhak dong untuk mengatakan, duit gua lo. Gitu. Berhak bos. Itu yang harus diimbangin ya. Itu harus diimbangin. Dan si Botak ini berhasil. Berhasil mengimbangi itu. Pemain happy, pemilik mengatakan, oke, gue mengerti maksud lo. Gitu. Jalan semuanya. Tripartit ini jalan jadinya. Itu bagus. Itu kunci itu, susah itu. Susah, apalagi Susah. dia take over. Kalau Jajang itu lebih ke dia nurut apa yang dikatakan pemilik. Dan kemudian mengkomunikasikannya kepada pemain, berhasil. Tetap berarti kan benang merahnya adalah kerjasama 3 itu. Iya betul. Kalau si Bojan ini dia berhasil mengkomunikasikan, dia jadi titik sentralnya. Apakah itu yang membuat 2018 nggak juara? Kan 2018 tuh kan Persib nyaris juara kan? Iya, si siapa? Gomez. Kacau. Karena katanya sempat intrik ya. Kalau Gomez, ya gitulah Gomez. Balik. Kenapa? Terbalik kenapa? Iya, dia minta kenaikan gaji di tengah-tengah, udah gitu ngambek aja dijelek-jelekin mainnya. Padahal itu materinya sebenarnya kan materi nggak gitu mewah ya. Iya. Banyak pemain orbitan, Adi Idrus, iya. Gozali Siregar. Iya. Tapi bisa. Ya si Gonzalesnya minta kenaikan, kita nggak kasih, terus ngambek. Jadi gitu. Oke, Kang Farhan, sekarang Persib baru main 3 kali, 2 seri nih, 1 menang. Iya, saya khawatir ya, kalau 2 kali draw tuh udah khawatir saya. Apalagi kan full kompetisi gini, track record Persib yang tadi Kang Farhan bilang, Betul.
nggak oke. Karena gini, bedanya dengan turnamen. Kalau turnamen tuh gini, awal-awal boleh jelek, tetapi kalau di ujungnya berhasil, pasti juara. Itu kayak Persib. Turnamen. Ya, turnamen. Nah tapi kalau kompetisi, lu dari awal emang mesti bagus, mesti Konsisten ya, dominan, kuncinya. konsisten gitu. Nggak bisa gitu, 5 kali draw, udah gitu menangan terus jadi juara, enggak. Yang ngebuat Persib nggak konsisten tuh apa Kang? Saya khawatirnya keenakan, Dalam hal? terlalu nyaman. Kita mungkin terlalu memanjakan pemain ya. Kehidupannya enak banget. Memang sih kalau ngelihat rumahnya yang di Sidolik itu jelek ya. Tapi rumahnya sendiri-sendiri, oh ada nih mewah banget tuh para pemain. Oh iya? Heeh. Daerah mana? Ya macem-macem lah. Tapi karena faktor itu. Menurut saya sih ya. Tapi kan untuk bermain di Persib itu kan Udah gitu walaupun gini, enak, tapi tekanannya pemujaan bobotoh terhadap pemain memang membuat terlena. kemarin diteriakin Persib butut kok. Iya, tapi kan tetap dipuja secara pribadi mah. Exposure itu ya. Tetap ada orang-orang yang kemudian datang gitu ke ruang ganti dan bilang, udah tenang-tenang nanti saya jagain gitu. Itu kan Jadi di zona nyaman ya. iya, Gimana cara ngilanginnya? nggak bisa, budaya itu. Budaya. Nah kamu juga kalau udah jadi direktur SCTV gitu misalkan tiba-tiba ya, dan Anda jadi bobotoh Persib punya akses ke pemain, pasti Anda akan melakukan hal yang sama. Nah itu budaya orang Bandung. Iya sih. Jagoannya dilus gitu. Iya sih. Jadi ketika dipajang teh, wah bagus bulunya. Pas diadu, wah keok nggak apa-apa. Yang penting bulunya masih bagus. Iya, iya. Jadi nggak objektif ya. Iya, sayang. Nah, dari sisi manajemen, Kang Farhan, apa masukan yang bisa disampaikan? Apalagi sekarang Pak Teddy kemarin Ya, keluar. kalau kan ada Pak Teddy pergantian. udah keluar, saya udah keluar. Kita ini termasuk generasi pertama yang memang udah Teddy itu generasi pertama terakhir yang keluar. Itu berarti angkatan Kang Farhan? Iya, bareng itu. Saya, Ari Black, Riza, Teddy itu bareng lah bersamaan. Udah keluar nih, udah selesai. Kan kita harusnya sebetulnya 8 tahun keluar. Maksimum tuh 8 tahun, cycle-nya nggak boleh kelamaan. Lebih dari 8 tahun lu menjadi vested interest. Harus ada regenerasi juga ya, Ya pembaruan harus. Tapi kan saya nggak bisa ngomong apa-apa ya. Saya cuma mengatakan bahwa secara ideal 8 tahun ganti. Karena apa? Kalau nggak vested interest. Nah sekarang sebagai bobotoh yang pernah mengurusi Persib, apa masukan yang bisa disampaikan? Saya rasa kita ingin melihat Persib mengelola GBLA dengan sangat baik. Itu tantangan baru ya setelah tiket Tantangan ya? baru, walaupun saya tahu masalahnya sangat lucu. Apa tuh? GBLA itu kan terdiri dari 3 ring. Ring 0 itu stadion. Ring 1 itu adalah tempat jalan di seputar di luarnya ring 0. Ring 2 adalah tempat pintu masuk orang-orang para parkir motor. Benar? Dan parkir mobil. Nah, yang dikontrakan oleh Pemkot itu hanya ring 0 dan ring 2. Berarti ring 1 yang tempat lari biasa orang olahraga Belum itu. bisa dikontrak. Nah, terus gimana? Gak tahu. Nantilah nunggu ada wali kota baru. Siapa tuh? Ya kita lihat aja. Kita lihat aja ya. Kemarin berarti GBLA ini menjadi tantangan. Karena apakah mungkin Persib memiliki stadion yang bisa dikomersilkan kayak di luar? Iya, Tujuannya ke sana ya? harus. Apakah di Indonesia udah ada? Ada. Gianyar. Iya, Bali. Itu tanahnya punya pemerintah disewakan ke Bali United dan Bali United mengelolanya sedemikian rupa sampai dia go public, sampai dia sekarang punya Tempat latihan. training center di Pantai Purnama seluas 28 hektar itu. Itu luar biasa ya? Iya makanya jangan banyakkan inilah pengen gini, saya teh ngerti lah ya betapa Persib teh daya tariknya begitu tinggi ya. Tapi kita ini ya bapak-bapak sekalian nunggu Scarlett tapi hengka bawaan keneh gitu ya. Masih pengen diajak, udahlah kita serahkan sama anak-anak muda sekarang. Kita mah di belakang aja ngeliatin, bisa ngedorong nggak bisa kita kritik. Jangan bentar-bentar pengen dianggap jadi kasih saham, dapat saham, jadi komisaris. Enggak, pemikiran kita ini udah tua-tua, udah ketinggalan zaman. Iya. Beneran. Anak-anak muda pasti Sekarang lebih saatnya anak adaptif. muda gitu. Jadi untuk orang-orang tua yang masih clingy banget gitu ke Persib, udahlah lepasin kenapa sih? Biarin anak muda sekarang yang memajukan Persib. Kita mah duduk nonton aja di VIP, nggak usah pengen di bench. Dan yang peran lain itu ya, peran mungkin bisa berkontribusi
kepada Persib tapi melalui peran yang lain ya. Nggak harus Ya, langsung gitu. peran membina bobotoh aja kan ketika saya akhirnya bisa ngobrol dalam dengan Tobias, saya akhirnya tetap berteman sama Heru Joko, sama Eko Maung gitu, kelompok-kelompok yang berbeda, Navy Bombers gitu. Ya akhirnya kita mengerti bahwa mereka juga punya rasa cinta yang sama terhadap Persib walaupun jalan dan ekspresi yang dipilihnya berbeda-beda. Gitu. Cek saya mah. Ya. Jadi sekarang saatnya anak muda berpikir cari terobosan baru, sok mangga kita pengen tahu seperti apa gitu. Mempercayai kepada anak muda. Iya, harus dong. Kan ini mah saya ngebandingin ya sama Bali United, isinya anak muda semua tuh. Iya. Orang paling tuanya ya Bes Tanuri sama Peter Tanuri, udah 2 orang itu kakak beradik. Ownernya ada pemilik kan? Iya kan tua, cuma 2 orang itu. Sisanya anak muda ya? Anak muda banget. Ponakan gue. Oh ya? Orang-orang yang pada waktu kelas 2 SMA, kelas 3 SMA datang ke saya terus pengen foto sama pemain, ya udah foto gitu. Terus lulus kuliah ke Amerika, Inter pada balik ngurusin itu. Kang Farhan, satu menarik. Bali United, apa yang harus dicontoh dari klub Bali? Karena ya Bali kan klub salah satu paling Itu profesional. Mungkin. aja, biar dikelola sama anak muda. Orang-orang tua kayak kita mah udahlah nonton aja di VIP. Jangan cawe-cawe, udah kita udah tua, lah. Ini arahnya. Gak nyindir, saya beneran. Saya mau bilang kepada orang tua ini, yuk kita udah saatnya mundur. Kalaupun ada satu orang yang kita percaya untuk menjadi corong kita, ya serahkan pada satu orang itu. Dan kalau buat saya, satu orang itu namanya Glenn Sugita. Kasih ke Glenn Sugita, biar dia ngatur semuanya, jangan ganggu. Toh nggak ganggu, toh nggak halangan gitu. Dan Pak Glenn ini bisa jadi sebesar ini karena apa? Karena visinya keren. Kedepannya visi kedepannya apa nih? Visi kedepannya, ya kita mesti dominan di Asia dong. Kita itu kalau juara di Indonesia, jangan cuma berhenti bahagia di Indonesia tuh. Kita mesti dominan di AFC. Kayak Johor ya kalau di Asia. Pak Rahim Sukasah, kemarin saya ketemu, gue dikeplak. Ngapain lu nilin Persib? Udah gak kuat bos, payah lu. Gue tuh bawa Pelita Jaya sampai jadi juara 4 Asia. Masa lu gak bisa? Ya juga ya. Jadi pikirannya nggak cuma Indonesia ya? Ya Asia. Sehingga kalau kita berkiprah di Asia, paling enggak kita punya modal pede bahwa kita harus punya yang namanya Exco di AFC. Nah, tuh orang tua masuk situ. Itu perannya. Itu perannya. Kita jadi Exco di AFC, main politik di sana, politik sepak bola. Gila itu. Kita punya Exco di AFC, jangan cuma 1, 2, 3 orang. Minimal kandidatnya 2, 3 orang, masuk 1, yang 2 lagi kemana ini? Masukin ke FIFA. Masa Indonesia sebagai negara nomor 4 sedunia nggak punya Exco di FIFA? Harus dong. Pada sepak bola kita luar biasa kan. Tobago Trinidad aja punya 1 Exco di FIFA. Indonesia nggak punya. Iya. Nah kita yang tua-tua mikirnya ke sana. Levelnya Nya tuh, jangan level duduk di bench terus, itulah gitu. Aduh. Udah ketinggalan zaman, udah nggak digedeti gitu. Saya mah kalau dikasih kesempatan nih, ada waktu gitu ya ngurusin ya. Mau saya jadi Exco AFC? Mau dong. Terakhir tuh Bang, kita pernah punya Exco AFC 1 orang. siapa? Dali Taher. Bang Dali Taher, orang terakhir jadi Exco AFC di Indonesia. Di Asia. Sejak dia udah nggak pernah. Udah gak pernah ada. Terus gue tanya, Bang Dali, kenapa Bang Dali cuma satu-satunya dan terakhir? Wah karena yang lain gak bisa bahasa Inggris. Bang Dali Taher. Wah iya juga ya gitu. Beneran. Wah iya juga nih. Nah kita yang tua-tua arahnya ke sana. Berpolitik di level internasional sepak bolanya. Ring permainannya ini ya. Iyalah. Oke. Kang Farhan, pertanyaan terakhir. Persib Bandung musim ini prediksinya Asia Liga 1. Kan dua-duanya. Asia karena kita kan dapat jatah. Nah ini jadi tantangan terbesar karena bagaimana sebetulnya pelatih kita ini akan pecah konsentrasi. Pada saat bersamaan kan dengan adanya match day pemain junior yang hampir setiap bulan ada di Indonesia, ini para pelatih klub juga pelatih klub di Bandung Persib itu harus melihat bahwa
rotasi pemain, bagaimana ngatur kapan main di Asia, kapan main di lokal, mana yang lebih penting, itu bagian dari manajemen dan pengembangan manajemen. Bagus banget itu. Saya melihatnya bahwa ini harus jadi pelajaran, kan kita pernah 2015-2016 kan ikut ya AFC ya. AFC. Lumayan tuh pelajarannya banyak sebetulnya. Dan itu bisa dimanfaatkan termasuk mengelola lapangan, mengelola pertandingan, mengelola doping. Karena standarnya tuh udah beda ya. Aku di PSSI belum pernah dengar kasus doping. Karena kan nggak pernah ada. Tes doping PSSI nggak pernah ada kan? Dan itu harus ada ya. Ya harus atuh. Tapi kalau harus ada kenapa nggak ada? Ya belum comply ke Badan Doping Dunia yang ada di Indonesia. Tapi arahnya harus ke sana. Harus, karena gini, enhancement drug itu yang legal juga banyak. There is no way Cristiano Ronaldo bisa lompat segitu tinggi di usia sekarang. Kalau nggak ada drug boosternya. enhancement. Kan kita aja kalau senang lari-lari maraton-maratonan gitu, itu aja kita kan ada kan enhancementnya kan. Minimal mah Google lah gitu. Google kan kita minum tuh. Atau Tailwind lah kita minum minimal gitu. Ya kalau atlet profesional mah termasuk suntik, vitamin. Kalau kita kan minumnya Nirobion. Ya kan? Sama Sangobion doang gitu. Kalau profesional jangan, mesti ada tuh drugsnya tuh yang legal tuh apa aja. Pakai itu. Supaya walaupun udah umur 50 tahun gitu, badannya masih kayak siapa pemain Swedia yang nyebelin itu tapi jago? Ibra. Kan Ibra kan 50 tahun badan masih kenceng men. Bukan kayak Mida Messi. 43 tahun. Iyalah, gitu kan enak ya ngeliatnya ya, keren ya gitu. Nah itu nggak mungkin kalau nggak ada drug enhancement yang legal. Harus, dan itu kadang-kadang batasnya tipis antara yang legal sama illegal. Karena itu juga keselamatan pemain juga. Betul, ada di situ. Ada di situ ya? Harus. Kita harus masuk ke arah, karena sport science yang ada di desain besar olahraga nasional, itu termasuk di dalamnya pengembangan suplementasi. Gitu. Dan membuat juga liga kita akan lebih profesional yang sekarang lagi digalakin PSSI. Iya, Vietnam negara komunis kan, tapi klubnya jauh lebih jago daripada Indonesia. Karena? Nggak tahu. Nggak karena sumber daya manusia lebih bagus itu. Terus kenapa SDM-nya lebih bagus? Nggak tahu, itu yang nggak tahu. Kenapa pemain Vietnam lebih bagus daripada pemain Indonesia? Karena pengelolaannya lebih profesional kali. Mungkin, padahal negara komunis. Thailand lebih bagus. Karena apa? Karena klubnya tentara semua. Kok bisa ya? Ya kan? Apa perlu Tentara lagi? Kan udah pernah kita coba. udah ya? Udah. Nggak jalan juga ya? Enggak, polisi pernah jadi juara doang sekali ya. Iya. Iya, Bayangkara. Iya. Pernah. Itu juga kemudian dimasalahin sama orang-orang. Iya. Kang, sedikit dong sebelum kita tutup timnas. Timnasnya penuh harapan, terutama kalau saya nggak lihat yang timnas senior ya. Saya selalu melihat, saya sangat sering nonton timnas yang matchday pemain-pemain 17. Itu saya sangat seneng karena saya tahu walaupun gua nggak hafal pemainnya, tapi anak-anak ini nih 5-6 tahun lagi akan jadi harapan bangsa. Gitu. Kita mesti mulai berpikir untuk menjadi juara di SEA Games, kemudian Asian Games. SEA Games kan udah kemarin. Iya, SEA Games, Asian Games, dan Olimpiade. Karena semua pemain dunia yang berhasil membawa klub jadi juara dunia, itu pasti pernah main di Olimpiade. Gitu. Jadi kalau kita ingin tahu siapa kira-kira juara dunia atau juara Eropa dan juara Amerika di tahun 2000 berapa nih, 2032 ya. Para pemain Olimpiade yang sekarang. Yang kemarin main di Paris tuh. Lihatin aja. Pasti itu. Jadi kita mesti arahnya ke sana. Penyakit pemain kita tuh kan pemain mudanya tuh bagus-bagus ya. Dulu kita punya U19 yang sangat luar biasa. Evan Dimas, Maldini Pali, dan Raffi kipernya dan kawan-kawan. Tapi akhirnya sekarang tersisa tuh hanya mungkin Evan Dimas gitu. Kenapa itu kesinambungan itu akhirnya putus?
Psikologi aja, anak-anak remaja yang masih semangat ketika kemudian mendapatkan kenikmatan dunia terlena. Kesadaran diri tadi ya yang di awal. Iya, iya. Ya, pengembangannya nggak cuma pengembangan masalah fisik, tapi pengembangan masalah psikologis. Mental, Mental, kesadaran. karakter. Ya kan lu sebagai pemain yang ganteng gitu, banyak duit. Godaannya juga banyak. Ya. Wow, wah memang god. Godaannya lebih dahsyat daripada godaan untuk para artis. Iya, kebayang sih. Jadi kita harapin ya itu sih pemain kita lebih profesional, lebih punya kesadaran terhadap karirnya yang juga pasti akan berdampak. Inilah kalau mau bandel kayak Gascoigne, kayak Ronaldo fenomenon. Kalau mau bandel atau kayak Maradona, hancurnya setelah pensiun. Waktu lu lagi prime-nya, bawain hancur. negara lu jadi juara dunia dong. Setelah Jangan itu ini belum prime udah hancur gitu. Lihat Ronaldo. Ronaldo waktu prime-nya juara dunia loh. Setelah pensiun hancur buradul kan, sampai ngembat banci segala macem dong. Ya itu mah terserah. Yang penting membuktikan dulu nih, lu tuh pemain bola. Gascoigne, Gerd Muller, setelah membuat timnas jadi juara dunia dan lain-lain, mereka jadi ngaco gitu, ya terserah. Gitu. Pesan buat pemain-pemain muda Indonesia. Walaupun tetap idaman kita semua pemain jatuhnya nanti akan jadi seperti Bima Sakti, jadi seperti Kurniawan. Beckenbauer gitu. Tapi jangan kayak Platini juga. Korupsi cuy. Oke, Kang Farhan, makasih banyak udah main, kita udah ngobrol panjang lebar. Ya. Kita harapin sukses buat Kang Farhan di karir-karir selanjutnya. Sama-sama, terima kasih. Dan juga sukses untuk Persib dan Timnas tentunya ya. Ya dong, Tentu Persib, Timnas, dan Indonesia. Kang Muhammad Farhan, terima kasih banyak. Nah, jangan lupa untuk kalian yang belum subscribe, komen juga siapa lagi tamu-tamu yang harus diundang ke sini untuk bisa kita ulik-ulik nih soal sepak bola. Saya Glenn Joshua, salam CTV.